Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus dapat sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju Koko Al-Qadir di situ, dan juga kalian bisa beli parfum kamu nih, parfum Sultan harga merayat dari Indonesia yang luar biasa. Udah mau habis nih gua 2 bulanan ya di Saudi ini pakai parfum ini, luar biasa, harumnya istimewa. Dan buat kalian yang juga pengen berangkat umroh, sudah ada paket umroh, paket reguler, paket Titian Barokah 8 gratis 1. Cek sekarang guys. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Konten kita kali ini adalah tentang ini yang masih ingat kalian ya, PTPN 1 Regional 7 Lampung yang kemarin membongkar paksa pesantren, dan di situ diduga ada penistaan agama yang ini. Nah, ini. Dan dengan adanya pembubaran pondok pesantren ini termasuk penistaan agama. Karena banyak Al-Quran kami yang diobrak-abrik, hancur. Ini pihak PTPN 1 Regional 7 sudah memicu isu SARA. Kalau tidak ditanggapi, maka umat Islam konsekuensinya akan turun semua. Catat itu baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Ustadz Rofi ini bilang ya bahwasanya di situ ada penistaan Al-Quran, penistaan agama di situ, Al-Quran yang dinista. Ya, sekali lagi ya, andai kata andai kata perusakan itu benar, apa nggak bisa nyelamatin Al-Qurannya dulu? Kenapa nggak nunggu orang pondoknya datang? Malah diduga ada barang-barang yang hilang di situ. Udah Al-Quran dinista, barang-barang yang hilang. Itu PTPN masih bilang ini bukan penistaan agama. Yang lucunya PTPN ada berita begini. Nah, ini lucu banget ini. Pasca eksekusi muncul tuduhan penistaan agama. Ini penjelasan PTPN. Jadi dia mau ngeles gitu guys. Ceritanya mau ngeles. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu. Supaya jelas ini. Pasca eksekusi lahan oleh PN Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, muncul tuduhan dugaan penistaan agama. Region Head PTPN 1 Regional 7 Tugu Bangun membantah dan mengingatkan potensi pidana tuduhan tersebut. Ya. Pada rilis yang diterima Hello Indonesia Senin 6 Januari 2025, Ustadz Muhammad Rofiuddin Rofi ya, pendiri Ponpes Matlaul Anwar itu membuat pesantren di lahan perkebunan karet Oktober 2023. Dia mengakui kecewa atas eksekusi pada Sabtu 4 Januari 2025. Dalam rilisnya, pihak Rofi juga menyertakan foto-foto sebagai bukti tuduhannya dan video testimoni kekecewaan atas eksekusi pondok yang memiliki 4 murid dan 50 lebih jamaah pengajian di kawasan PTPN 1 Regional 7 Desa Sidosari, Kecamatan Natar. Menurut dia, banyak Al-Quran yang hilang atau rusak akibat penggusuran. Juz Ammah hancur, sajadah diinjak-injak, mesin air, tangki wudhu, serta speaker besar raib tanpa jejak. Tugu bangun
menyesalkan pernyataan tersebut. Dia mengatakan proses eksekusi yang merupakan perintah dari pengadilan sudah sesuai dengan kaidah hukum, termasuk bangunan yang diklaim pondok pesantren. Iya, taruhlah kalian benar. Al-Qurannya selamatin dulu, kenapa? Itu penistaan namanya kalau Al-Quran sampai begitu. Pernyataan dalam video yang beredar termasuk media online itu mengarah pada fitnah. Tidak ada yang dilanggar dalam eksekusi ini, termasuk yang berkaitan dengan simbol-simbol agama. Nggak ada yang dilanggar katanya. Ditegaskannya lagi, pihaknya taat hukum dan sangat menghormati ajaran agama. Tidak ada itu penistaan agama. Bahkan sebelum eksekusi diawali doa bersama yang diimami ustadz yang juga tokoh agama setempat, ujar Tuhubangun. Wah, serius? Wah, tokoh agamanya kalau memang benar itu tokoh agamanya Bahlul berarti ya. Semua perlengkapan yang diklaim pondok juga masih tersimpan baik di gudang penyimpanan yang memang disiapkan untuk okupan yang belum sempat mengamankan barang-barang atau asetnya. Tuhubangun memastikan semua properti Ponpes dalam kondisi aman dan utuh. Beberapa kitab Al-Quran, buku-buku agama, sejadah, dan berbagai atribut keagamaan telah disimpan di tempat yang aman. Ini menurut PTPN ya. Bentar lagi PTPN. Demikian juga beberapa aset berupa tandon air, mesin pompa air, dan perlengkapan lainnya juga tersimpan di gudang perusahaan. Silakan diambil jika diperlukan, tambah dia. Lu, kenapa lu bawa ke sono? Nah ini. Tuhubangun mengimbau pihak yang merasa dirugikan atas putusan pengadilan tidak memprovokasi maupun aksi ilegal. Sebab selain memancing situasi yang tidak kondusif, tindakan penghasutan itu termasuk kategori pidana. Penghasutan katanya. Giliran begini rakyat melawan, lu bilang penghasutan. Udahlah, kami belum berpikir mempidanakan jika oknum itu menarik statementnya, tetapi pihaknya tidak menutup kemungkinan jika aksi meresahkan itu tetap berlanjut. Toh dalam proses eksekusi kami sudah menggunakan pendekatan yang sangat manusiawi, tuturnya. Nah, ini kan, udahlah, ini baca sendiri ya, panjang banget ini beritanya. Intinya di berita ini PTPN itu ngeles gitu ya, ngeles bahwasanya itu terjadi penistaan agama. Sementara kalau gua ngelihatnya ya, nih, andai kata benar ya, pondok itu salah membangun di situ. Kenapa itu barang-barang dibawa gitu ya? Taruh aja di situ sampai orangnya balik. Kenapa juga dieksekusinya tidak menunggu orang-orang pondok itu pulang gitu? Ini pertanyaan, dan ini nggak main-main loh. Al-Quran, dan gua dapat kiriman bukti dari bekas pengerusakan itu ya, yang habis dihancurkan itu. Ini videonya, kalian tonton sendiri. PTPN ini jangan buta matanya. Lu mentang-mentang pejabat didukung sama aparat hukum terus begitu. Jangan, rakyat bisa melawan. Nih. Pondoknya. Apa? Nih ya. Astagfirullahaladzim. Jus ama, ya Allah. Nah, di situ. Ini baru di sini aja. Kita udah melihat di situ ada penistaan di sini, jus amma. Jus amma itu disebut jus amma itu jus 30. Dimulai surah yang awalnya amma yatasaalun. Ya itu makanya disebut juz amma. Itu Al-Quran. Sampai begini. Lu bilang itu bukan penistaan. Al-Quran sampai begini. Lu bilang diamankan. Situ tuh. Lu katanya menghormati simbol-simbol keagamaan. Mana yang lu hormat? Mana? Tuh. Ada buktinya tuh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. Ini perbuatan PTPN 7. PTPN 1 regional 7. Pesantren. Lihat ini. Pesantren dihancurin, guys. Nah. Yang gede. Buta apa matanya itu? Pondok pesantren dihancurin oleh PTPN 7. PTPN 1 regional. Beginilah keadaannya sekarang. Hancur semua. Barang-barangnya banyak yang hilang. Nah, Al-Qurannya banyak yang berhamburan. Nah, gini ya, barang-barang yang hilang katanya PTPN diamankan. Kalau nggak ada omongan, mana tahu warga itu diamankan. Kenapa kalian hancurkan waktu sebelum ada orang pondoknya? Kenapa enggak orang pondoknya dulu? Itu nggak manusiawi namanya. Orang pondoknya nggak tahu lu bawa berarti. Orang pondoknya berarti nggak tahu lu bawa. PTPN,
Udah lah, nggak usah lama-lama, ini video gua taruh di belakang dah fullnya. Itu tadi salah, yang ada dia regional 7, dia bilang PTPN 7. PTPN 1 regional 7. Dah, ini buta matanya PTPN-nya. Buta lu ya. Al-Quran sampai begitu lu. Allahu Akbar. Kurang ajar dah ya. Ini rakyat insya Allah akan tetap melawan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Taruhlah benar, tapi penistaan agamanya yang kita uber. Jangan bikin penistaan agama. Al-Quran itu suci. Al-Quran bukan main-main. Kalau memang mau menggusur, memang salah itu pondok. Lakukan dengan cara manusiawi, bukan dengan cara-cara seperti ini. Dan itu menista agama. Jelas itu. Ada Al-Quran di situ. Pakai nggak ngaku. Gue, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa cek deskripsi video. Kalian bisa ada beli baju kuku di situ. Terus beli parfum di situ, dan juga mau daftar umroh haji juga bisa di situ. Cek deskripsi sekarang. Astagfirullahaladzim. Jus ama, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini perbuatan PTPN 7. Pondok pesantren. Pondok pesantren dihancurin, boy. Pondok pesantren dihancurin oleh PTPN 7. Beginilah keadaannya sekarang. Hancur semua. Barang-barangnya banyak yang hilang. Al-Qurannya banyak yang berhamburan. Jaga deh. Ini jus ama ya guys ya. Terus di sebelah sana juga ada. Beginilah keadaannya setelah dihancurkan oleh PTPN 7. Banyak Quran atau jus ama yang berhamburan di sini guys. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.